Bab 761. Gunung Provinsi Wangi. Kota Wangi. Ini adalah kota tingkat menengah di Summerland. Di antara 66 provinsi Summerland, itu tidak terlalu cemerlang, juga tidak terlalu lemah. Saat ini, David sedang berjalan di jalan di Fragrant City, dan bersamanya ada 6 orang setengah jalan menuju God Rank dari tim disiplin. Namun, mereka bekerja secara terpisah. Setiap orang bertanggung jawab untuk menyelidiki area yang berbeda. Julia menerima berita tadi malam. Seniman bela diri yang kuat telah muncul di Fragrant City di Provinsi Fragrant. Orang-orang ini tidak hanya memperlihatkan kekuatan mereka sebagai seniman bela diri di depan orang biasa, tetapi mereka bahkan merekrut orang biasa sebagai murid mereka. Selanjutnya, organisasi mereka berkembang pesat. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, puluhan ribu orang telah tertarik. Sebenarnya sangat mudah bagi seniman bela diri untuk memenangkan orang biasa. Dengan hanya memamerkan beberapa keterampilan seni bela diri dengan santai, mereka akan membuat orang-orang biasa ini memuja mereka seperti dewa. Kemudian, mereka akan berjanji kepada orang-orang biasa bahwa mereka akan menjadi seniman bela diri segera setelah bergabung. Secara alami, orang-orang biasa ini akan mempercayai mereka dengan sepenuh hati. Apalagi niat para pendekar ini juga sudah jelas, yaitu ingin menguasai kota secara diam-diam. Setelah diam-diam menyelidiki ini, anggota tim disiplin menemukan bahwa pihak lain telah diatur dan telah merencanakan ini. Selain itu, mereka juga memiliki ambisi yang besar, sehingga mereka menang atas banyak kekuatan di Fragrant City. Karena itu, mereka tidak berani bertindak gegabah dan memutuskan untuk melaporkannya kepada wakil Kapten Julia. Saat David mendapat kabar dari Julia, dia langsung membawa orang ke Fragrant City. Kini, kabar bahwa keluarga Haran bersatu dengan kekuatan besar dunia dan siap datang ke Summerland untuk balas dendam telah menyebar ke seluruh dunia. Segala macam karakter buruk mulai bermunculan. Bagian dalam Summerland juga mengalami beberapa ketidakpastian. David harus mengurus ini dalam satu serangan sehingga dia akan memberikan pelajaran yang kuat kepada kekuatan-kekuatan yang berencana untuk muncul kembali ini. Sekarang rencana Mason akan berhasil, tidak ada hal buruk yang bisa terjadi di Summerland saat ini. Kalau tidak, itu akan menjadi kesalahannya. David berkeliaran di sekitar Fragrant City untuk sementara waktu. Dia memandang orang-orang biasa yang hidup dan bekerja dengan damai dan puas di sini. Dia diam-diam memutuskan dalam hatinya bahwa kehidupan orang-orang ini tidak dapat terpengaruh. Seniman bela diri tidak pernah diizinkan mengganggu kehidupan orang biasa, jika tidak, masyarakat itu sendiri akan mengalami perubahan yang mengguncang dunia. Tidak mudah bagi Summerland untuk memiliki kehidupan yang stabil saat ini. Itu telah mengorbankan banyak elit Summerland yang menyerahkan darah dan nyawa mereka untuk mencapai ini, sehingga tidak dapat dihancurkan oleh orang-orang yang bermaksud buruk ini. David sedang berjalan ketika dia tiba-tiba melihat beberapa orang di jalan. Setelah mereka mengeluarkan ponsel mereka dan melirik mereka, mereka mulai bergegas ke satu arah. Dalam satu gerakan, ada 1/5 lebih sedikit orang di jalan. Meski jalanan masih ramai dengan aktivitas, David mengikuti dengan rasa ingin tahu. Setelah mengikuti orang banyak melalui beberapa gang terpencil, dia akhirnya sampai di tujuannya. Pintu masuk ke gedung itu penuh dengan orang. 2 pria menjaga pintu masuk. Setiap orang yang masuk harus menunjukkan ponsel mereka kepada pihak lain sebelum mereka bisa masuk. Ini harus menjadi sesuatu seperti izin. David tidak memiliki umpan, jadi dia membubarkan kekuatan pikirannya. Kemudian, David mengerutkan kening. Kedua pria yang menjaga pintu masuk gedung adalah 2 master tingkat puncak kelas 1. Bukan hanya mereka, tetapi sebenarnya ada banyak seniman bela diri di dalam gedung. Mungkinkah ini seniman bela diri yang merekrut orang baru yang ditemukan oleh tim disiplin? Tidak, karena yang terkuat di gedung ini hanyalah Dragon Ranker pemula. Jika ini mereka, tim disiplin akan dengan mudah menangani mereka dengan kekuatan mereka. Mereka tidak perlu melaporkan berita apapun tentang. Di mana masalahnya? David memutuskan untuk menyelinap masuk dan melihatnya. Beralih ke sisi lain gedung, David menyebarkan kekuatan pikirannya untuk memastikan tidak ada orang di sekitarnya, dan dalam sekejap mata, dia mencapai lantai atas gedung. Kemudian, David berjalan menuruni gedung. Dengan bantuan kekuatan pikirannya, tidak ada yang bisa mendeteksi David. Segera, dia tiba di tingkat tengah gedung, tempat semua orang biasa yang datang berkumpul. Seluruh lantai hanyalah satu aula. Itu sangat besar dan bisa menampung ribuan orang. David berbaur dengan kerumunan dan duduk. Dia ingin melihat apa yang dilakukan orang-orang ini. Tidak butuh waktu lama untuk seluruh aula dipenuhi orang. David takut mengungkap identitasnya, jadi dia tidak berbicara kepada orang-orang di sekitarnya. Setelah kursi terisi, lebih dari selusin seniman bela diri masuk. Pemimpinnya adalah Dragon Ranker pemula yang telah terdeteksi oleh kekuatan pikiran David sebelumnya. Setelah lebih dari selusin seniman bela diri masuk, mereka mulai menunjukkan kekuatan dari beberapa seniman bela diri mereka. Mereka meninju batu besar dengan tangan kosong dan mematahkan batang baja setebal ibu jari. Dalam sekejap, ribuan orang biasa di bawah bersorak kaget. Daud sangat marah. Seniman bela diri ini berani melanggar aturan Summerland. Mereka berani menunjukkan kekuatannya kepada begitu banyak orang biasa dan mempengaruhi kehidupan mereka. Mereka pasti lelah hidup, namun, dia tidak segera melakukan apapun.
Seorang Dragon Ranker pemula yang biasanya menyendiri dan tertutup bersedia menjadi bintang tamu di sini. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan terjadi di balik ini. Segera setelah itu, seorang pria parubaya di atas panggung mulai berbicara. Semakin David mendengarkannya, semakin dia merasa ada yang tidak beres. Dia jelas mencuci otak semua orang. Siapapun yang bergabung dengan mereka dapat memiliki tubuh yang kuat. Tidak hanya mereka tidak akan pernah sakit dan kebal, tetapi hidup mereka juga akan diperpanjang sehingga mereka bisa hidup lebih lama. David memandangi orang-orang di sekitarnya dengan tatapan penuh kerinduan di wajah mereka, dan dia merasa semuanya menjadi serius. Jika seseorang ingin menjadi seorang seniman bela diri, bakat adalah hal yang paling penting. Selain itu, mereka perlu memulai latihan sistematis sejak usia muda. Begitu mereka berusia 18 tahun, mereka tidak akan pernah bisa mencapai apapun bahkan jika mereka berlatih seni bela diri. Tentu saja, dia adalah pengecualian karena dia menemukan retasan untuk ini. Seniman bela diri ini hanya menipu orang biasa. Melihat ekspresi kerinduan di wajah orang-orang biasa berusia 20-an, 30-an, 40-an, dan bahkan 50-an, sangat mungkin mereka akan melepaskan kehidupan bahagia mereka yang ada dan berinvestasi di dalamnya sampai mereka bangkrut. Mereka mengguncang fondasi Summerland. Dia harus menghukum ide ini. David ingin bergegas dan menamparkan orang-orang ini sampai mati saat ini. Tetap saja, dia menahan diri karena mereka hanya anak kecil. Mudah menghancurkan mereka di sini, tapi dia pasti akan membuat orang lain khawatir jika dia melakukannya. Juga, ini hanya tempat di mana mereka akan merekrut orang baru, sedangkan mereka yang bergabung akan dikirim ke markas untuk kultivasi terkonsentrasi. Setelah memikirkannya, David memutuskan untuk menemui Menteri Kabinet Mat, Provinsi Wangi terlebih dahulu. Di kota Wangi, seniman bela diri mulai terang-terangan merekrut orang biasa. Apakah Menteri Kabinet Mat, Provinsi Wangi pengecut? Apakah dia masih menginginkan pekerjaannya? David sangat marah sekarang. Jika orang-orang ini dibiarkan terus berkembang, itu akan segera menyebar ke seluruh negeri. Fondasi seluruh Summerland akan terguncang. Bab 762. David keluar dari gedung, merasa sedikit kesal. Jika keluarga Haran tidak bertindak selama sebulan lagi, mungkin benar-benar ada gangguan dengan tatanan sosial Summerland. Summerland terlalu besar. Ada 66 provinsi besar dan banyak kota besar, sedang, dan kecil. Tidak mungkin menempatkan begitu banyak orang di mana-mana. Sekalipun dia kuat, dia tetap tidak bisa berada di dua tempat sekaligus. Selain itu, terlalu mudah bagi seniman bela diri untuk merekrut orang biasa. Godaan untuk kebal terhadap segala penyakit dan berumur panjang terlalu besar. Meskipun itu semua adalah penipuan, orang biasa tidak mengetahuinya. Mereka hanya percaya apa yang bisa mereka lihat. David kini hanya berharap keluarga Haran segera bertindak. Begitu berita tentang Mason kembali ke masa jayanya keluar, tidak ada yang berani memikirkan Summerland lagi. Kekhawatiran internal Summerland juga akan mudah diselesaikan. Sementara David akan mencari Menteri Kabinet Mat Provinsi Wangi, telepon di sakunya berdering jadi, dia mengambil teleponnya dan memeriksanya. Itu adalah Benedictus. Apakah ada situasi? David dengan cepat menjawab telepon. Kapten, ada situasi di distrik selatan, suara Benedict terdengar dari telepon. Beritahu yang lain dan kirimi saya lokasinya, kata David langsung. Baik. David melihat lokasi di telepon, menentukan arah, dan dengan cepat pergi ke tujuan. Distrik selatan Kota Harum. Ribuan orang berkumpul di alun-alun besar. Benedictus juga bersembunyi di antara ribuan orang di sini. Dia menemukan bahwa bahkan ada keluarga beranggotakan 4 atau 5 orang di sini. Ada juga anak-anak hingga usia 10 tahun dan orang tua berusia 60-an dan 705 tahun. Mereka semua berpartisipasi dalam hal ini. Seorang lelaki tua berada di peron di tengah, mengajar ribuan orang untuk melakukan berbagai gerakan. Yah, itu terlihat mirip dengan senam radio. Orang tua itu mengaku jika mereka konsisten melakukan jurus-jurus tersebut, mereka bisa menjadi pencak silat. Selain itu, keuntungan menjadi seorang seniman bela diri adalah bahwa mereka akan kebal terhadap semua penyakit dan tidak tersentuh, bahkan dapat memperpanjang hidup mereka. Benedictus langsung tahu bahwa orang-orang ini pembohong. Jika menjadi seniman bela diri sesederhana ini, maka segalanya akan menjadi sangat mudah. Semuanya telah dilatih secara sistematis oleh para tetua keluarga sejak kecil, dan mereka hanya bisa mencapai apa yang mereka miliki hari ini berkat bakat luar biasa mereka. Orang-orang biasa yang hampir tidak memiliki bakat ini, mulai dari usia 10 hingga 60 atau 70 tahun, tidak dapat mencapai apapun bahkan dengan pelatihan. Apalagi melakukan gerakan tidak berguna seperti itu. Dia bisa merasakan keseriusan masalah ini, jadi dia diam-diam memberitahu David dan beberapa orang lainnya setengah jalan menuju Gatreng. Setelah serangkaian gerakan selesai, lelaki tua itu meminta semua orang untuk duduk. Kemudian, dia mulai mengajari mereka pelatihan pikiran. Ketika semua orang berkonsentrasi mengikuti guru untuk berlatih latihan pikiran, tiba-tiba terjadi keributan di belakang Benedictus. Dia melihat ke belakang. Bab 763. Sekelompok wanita parubaya ingin menerobos masuk ke alun-alun bersama dengan beberapa orang tua dan anak-anak. Setidaknya ada ratusan dari mereka. Pada saat ini, puluhan seniman bela diri bergegas maju. Ada konflik sengit antara kedua belah pihak.
Secara alami, para wanita, anak-anak, dan orang tua ini bukanlah lawan dari para seniman bela diri. Segera, mereka dengan kejam dipukuli oleh para seniman bela diri. Aku mencari ayahku. Seorang gadis berusia 7 atau 8 tahun diam-diam melewati kerumunan, memasuki alun-alun, dan berdiri di samping Benediktus. Ayah, ayah, kamu ada di mana? Apakah kamu tidak menginginkan aku dan Momi lagi? Di alun-alun yang semula sepi, suara gadis kecil itu sangat menonjol, dan itu juga menarik perhatian ribuan orang di alun-alun. Pria tua di peron juga berhenti mengajar dan bertanya, siapa ayah gadis kecil ini? Saya, Tuan. Seorang pria berusia 30-an berdiri dan menjawab. Mengapa kamu datang ke sini sebelum kamu berurusan dengan keluargamu? Apa yang saya katakan kepada Anda semua? Guru itu bertanya dengan marah. Saya minta maaf, Pak. Saya menjelaskannya kepada keluarga saya, tetapi mereka semua mengatakan bahwa saya gila. Mereka tidak percaya bahwa Anda begitu kuat, Pak. Mereka tidak hanya menolak untuk ikut dengan saya, tetapi mereka bahkan mencoba menghentikan saya untuk datang, jadi saya datang secara rahasia, kata pria itu. Ayah, ayah, ketika gadis kecil itu melihat pria itu berdiri, dia bergegas dan memeluk pria itu. Ayah, pulanglah bersama kami. Momi dan aku tidak bisa hidup tanpamu, isak gadis kecil itu. Joy, percayalah pada ayah. Berlatihlah dengan ayah dan kamu juga bisa menjadi seniman bela diri. Kamu akan menjadi super kuat dan kebal, kata pria itu dengan antusias. Ayah, aku tidak ingin menjadi super kuat, dan aku tidak ingin kebal. Aku ingin kau pulang bersama Momi dan aku. Saya ingin pergi ke sekolah. Apa enaknya belajar? Jangan pergi ke sekolah. Hanya dengan berlatih dengan guru Anda dapat mengubah nasib Anda. Aku tidak mau, aku tidak mau. Momi bilang dia pembohong dan dia menipu Dedi di sini, dan sekarang, Dedi tidak menginginkan kita lagi. Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya berulang kali sebelum menunjuk pria tua di peron dan berkata, kamu bodoh, beraninya kamu menghina guru. Setelah pria itu selesai berbicara dengan marah, dia menamparkan wajah gadis kecil itu. Tamparan. Gadis kecil itu jatuh ke tanah setelah dia ditampar. 5 sidik jari segera muncul di wajahnya. Orang bisa melihat betapa kuatnya dia. Huhu. Gadis kecil itu meraung keras. Pada saat ini, lelaki tua di peron berbicara. Biarkan ibu gadis kecil itu masuk ke sini. Seorang wanita berusia 30-an diizinkan masuk. Ketika dia mendengar tangisan gadis kecil itu, dia bergegas. Baru pada saat itulah dia melihat putrinya terbaring di tanah dengan 5 sidik jari yang menonjol di wajahnya. Joy, apa yang terjadi? Siapa yang menamparmu? Bu, tidak apa-apa. Ayah tidak menamparku, aku jatuh. Gadis kecil itu masih membela ayahnya saat ini. Wanita itu mengangkat kepalanya dan menatap pria dengan mata merah darah. Kamu bajingan, kamu tidak pantas menjadi ayah Joy. Setelah dia mengatakan itu, dia berdiri dan melambaikan tangannya untuk memukul pria itu. Pergi, kau wanita gila. Pria itu mendorong istrinya menjauh. Wanita itu berhenti terlibat dengan pria itu dan sebaliknya, dia menatap pria tua di peron. Kemudian, dia berlutut dan berkata sambil menangis, Pak, tolong kembalikan suami saya. Dia tidak pernah memukul Joy sebelumnya. Dia akan bermain dengan Joy setiap hari setelah pulang kerja, dan dia sangat berorientasi pada keluarga. Namun, sejak dia bergabung denganmu, dia terlihat seperti orang yang berbeda. Dia menjadi mudah tersinggung, dan dia tidak lagi peduli dengan kita. Tolong, saya akan memberi Anda semua uang di keluarga untuk membiarkan dia pergi. Oke, kamu salah paham. Saya tidak memaksa suami Anda untuk melakukan apapun, dan kami tidak akan membatasi kebebasan suami Anda. Selama dia ingin pergi, dia bisa pergi kapan saja, kata lelaki tua itu perlahan. Sayang, ayo kita pulang. Oke, keluarga kami sangat bahagia di masa lalu. Ayo kembali ke kehidupan kita sebelumnya. Oke. Wanita itu menatap suaminya dan memohon. Saya tidak akan kembali. Saya ingin berlatih dengan guru dan menjadi seniman bela diri. Aku ingin menjadi tidak tersentuh, kebal terhadap segala penyakit, dan memperpanjang umur saya. Kamu dan Joy juga harus berlatih denganku. Dengan cara ini, keluarga kita bisa tetap bersama selamanya, kata pria itu dengan fanatik. Sayang, bangun. Ini hanya pertunjukan dan tidak ada hal seperti itu dalam kenyataan. Dia berbohong padamu. Kamu bodoh. Kamu wanita gila, jangan menghina guru, kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak bersikap lunak padamu. Bab 764. Kamu bisa membawa suamimu pergi, tapi kamu tidak bisa mempertanyakan kehebatanku. Karena Anda tidak percaya pada kemampuan saya akan menunjukkannya kepada Anda. Pria tua itu memandang wanita itu dan berkata, jika bukan karena begitu banyak orang di tempat kejadian, dia akan meminta seseorang untuk memusnahkan ibu dan putri sejak lama. Dia bahkan berani membawa orang ke tempat kejadian untuk menimbulkan masalah. Dia sangat ceroboh. Aku tidak ingin melihatnya. Anda menggunakan metode ini untuk membingungkan semua orang ini. Setelah wanita itu selesai berbicara, dia berdiri dan melihat ribuan orang yang hadir dan berkata, semuanya, bangun. Bayangkan betapa bahagianya keluarga Anda. Orang-orang inilah yang menghancurkan keluarga Anda dan menyebabkan Anda terpisah dari istri dan anak-anak Anda. Berhenti mempercayainya. Kembalilah ke keluargamu. Keluarga dan anak-anakmu sedang menunggumu. Titik petik 2. Kata-kata wanita itu bergema di alun-alun.
Itu juga mulai menggerakkan hati beberapa orang. Apa tujuan mereka datang ke sini lagi? Bisakah mereka benar-benar kebal terhadap semua penyakit dan hidup lebih lama? Mereka telah berlatih selama beberapa hari, namun mereka tidak merasakan apa-apa. Apakah ini nyata atau hanya bohong? Sungguh lancang. Bawa mereka pergi dari sini. Orang tua di peron meraung marah. Segera, beberapa seniman bela diri maju, siap untuk membawa pergi ibu dan anak itu. Madu. Ayah. Ibu dan anak perempuan itu memandang pria itu. Pria itu juga tahu bahwa mereka akan disiksa jika dibawa pergi oleh orang-orang ini, jadi dia ragu-ragu di dalam hatinya. Dia mengingat keluarganya yang bahagia. Pada akhirnya, dia berkata, "Tuan, tolong selamatkan istri dan putri saya." Dia berani menanyaiku di depan begitu banyak orang. Jika saya tidak memberinya pelajaran, bagaimana saya bisa terus menjadi guru Anda di masa depan? Pria tua itu berkata dengan wajah muram. Kalau begitu, aku akan membawa mereka pergi dari sini. Pria itu ragu-ragu sebelum berkata. Dia masih tidak bisa berdiam diri dan melihat istri dan putrinya tercinta dibawa pergi oleh pihak lain. Begitu mereka dibawa pergi, tidak diketahui siksaan macam apa yang akan mereka derita. Sayang, ayo pulang bersama, kata wanita itu dengan gembira. Ayah, akhirnya kita bisa pulang bersama, kata gadis kecil itu dengan gembira. Kamu ingin pergi sekarang, sudah terlambat. Singkirkan mereka semua dan beri mereka pelajaran yang keras. Pastikan mereka memahami konsekuensi menghina saya, kata lelaki tua itu. Ya, tetua. Beberapa seniman bela diri berkata dengan hormat. Benedict tidak bisa menonton ini lebih lama lagi. Dia tidak bisa membiarkan orang-orang ini terus melakukan kemarahan. David belum datang, jadi dia harus mengambil tindakan. Dia tidak punya pilihan bahkan jika dia akan mengkhawatirkan pihak lain. Bagaimana jika keluarga 3 orang ini dibawa pergi dan sesuatu yang buruk terjadi pada mereka? Itu adalah 3 kehidupan. Dia sangat jelas tentang temperamen beberapa seniman bela diri. Mereka selalu berpikir bahwa orang biasa adalah semut, sedangkan mereka adalah dewa yang menyendiri dan jauh dari dunia, mengendalikan hidup dan mati orang biasa. Ada alasan mengapa Summerland menolak untuk membiarkan mereka muncul kembali. Begitu mereka berhubungan dengan orang biasa, keseimbangan seluruh masyarakat akan terganggu. Beberapa seniman bela diri akan membawa keluarga 3 orang itu pergi. Tiba-tiba, sesosok memblokir mereka. Bum bum bum. Seniman bela diri yang akan mengambil tindakan dikirim terbang setelah Benedictus meninju mereka. Kecelakaan mendadak itu juga mengejutkan semua orang yang hadir. Kamu siapa? Orang tua di peron bertanya dalam-dalam. Saat Benedictus hendak berbicara, sebuah suara terdengar. Bab 765. Tim disiplin Summerland. Orang tua itu tertegun. Kemudian, dia menoleh perlahan untuk melihat seorang pemuda berdiri di belakangnya dengan tangan di bahunya. Orang tua itu merasa seolah-olah tangan ini adalah gunung yang menekannya. Dia tidak bisa menggerakkan bagian tubuhnya di bawah bahu sama sekali. Setelah mendengar bahwa ini adalah tim disiplin Summerland, para seniman bela diri di bawah mulai panik sebelum berpencar untuk melarikan diri. Sayangnya, David sudah siap. Beberapa staf setengah jalan menuju Gatrank dalam tim disiplin yang bertanggung jawab atas area ini sudah ada. Mereka yang melarikan diri juga dilempar kembali. David hanya menggunakan tangannya yang berada di pundak lelaki tua itu untuk menepuknya dengan ringan sebelum lelaki tua itu merasakan sakit yang luar biasa. Sebelum dia bisa mengeluarkan suara, David memukulnya, dan dia pingsan di peron. Mata ribuan orang tertuju pada David saat dia berdiri di peron. David menghela nafas sedikit di dalam hatinya. Masih terlalu sulit untuk mengisolasi seniman bela diri dari orang biasa. Lagi pula, lusinan keluarga dan sekte tersembunyi kini muncul kembali. Oleh karena itu, kontak antara kedua belah pihak tidak dapat dihindari. Namun, penghindaran yang disengaja akan memberi orang-orang ini kesempatan untuk mempengaruhi masyarakat. Karena itu, dia harus mengatakannya secara langsung dan terbuka. David memandang ribuan orang di tempat kejadian dan berkata, "Halo, semuanya. Saya Kapten David Liddell dari tim disiplin Summerland. Kamu bisa menganggap tim disiplin ini satu peringkat lebih tinggi dari polisi. Polisi mengatur urusan rakyat biasa sementara kami mengatur urusan para seniman bela diri. Para seniman bela diri memang ada, tetapi tidak semudah yang Anda pikirkan untuk menjadi seorang seniman bela diri. Anda harus mulai berlatih secara sistematis sejak muda, dan itu juga tergantung pada bakat Anda. Mungkin sulit bagi beberapa orang untuk menjadi seorang seniman bela diri bahkan setelah berlatih sepanjang hidup mereka. Terlebih lagi, setelah Anda berusia di atas 18 tahun dan menjadi dewasa, akan sulit bagi Anda untuk mencapai apapun meskipun Anda berbakat. Kamu tidak akan menjadi seniman bela diri dengan melakukan beberapa gerakan di usia 60-an atau 70-an seperti yang kamu lakukan sekarang. Selain itu, bahkan jika Anda seorang seniman bela diri, Anda tidak akan kebal, dan hidup Anda tidak akan diperpanjang. Kita terbuat dari darah dan daging. Jika kami tertembak atau tertusuk pisau, kami juga akan mati. Adapun untuk memperpanjang hidup Anda, itu bahkan lebih mustahil. Seniman bela diri bahkan mungkin hidup lebih pendek dari orang biasa. Karena kami telah berlatih sangat keras sejak kami masih muda, beberapa orang akan mengalami cedera tersembunyi jika mereka tidak berlatih dengan benar. Cedera ini bisa sangat sulit disembuhkan dan akan mengurangi umur kita.
Jadi, saya dapat memberitahu Anda dengan pasti bahwa Anda telah dibohongi. Orang-orang yang membohongimu adalah orang-orang yang memiliki niat jahat, dan mereka akan melakukan perbuatan buruk apapun yang mereka inginkan. Mereka tidak hanya ingin Anda dipisahkan dari keluarga Anda dan menghancurkan keluarga Anda, tetapi mereka juga ingin mengguncang fondasi Summerland. Kalian adalah fondasi Summerland, dan kalian adalah bagian terpenting dari negara kami. Begitu Anda goyah, seluruh negara akan berada di ambang kehancuran. Kami sudah lama mengejar seniman bela diri jahat ini dan akhirnya kami menangkap mereka. Sekarang, mereka akan menghadapi hukuman berat menurut hukum Summerland. Mereka bahkan mungkin tidak akan dirilis dalam hidup ini. Terakhir, saya ingin memberitahu Anda bahwa hal terpenting bagi manusia adalah cinta, baik itu antara keluarga, teman, atau cinta romantis. Anda hanya akan menemukan tempat di dunia ini jika Anda memiliki cinta. Jika Anda kehilangan ini, lalu apa arti hidup? Kembalilah ke kehidupan aslimu. Istri, anak-anak, dan orang tua Anda sedang menunggu Anda, bersama dengan teman-teman Anda. Disitulah tempatmu. Ketika David mengatakan itu, dia memadukan kata-katanya dengan kekuatan pikirannya yang kuat. Itu bisa menembus tubuh orang-orang ini dan mencapai bagian terdalam dari hati mereka. Pikiran mereka yang telah dicuci otak perlahan digantikan oleh apa yang dikatakan David. Dengan itu, mereka secara bertahap kembali sadar. Banyak dari mereka memeluk keluarga mereka dan mulai menangis. Pria yang baru saja menamparkan putrinya juga kembali sadar. Saat dia melihat putrinya yang wajahnya merah karena tamparannya barusan, dia menamparkan wajahnya sendiri beberapa kali. Kemudian, dia berlutut di depan istri dan putrinya untuk meminta maaf kepada mereka. Pada akhirnya, dia mendapat pengampunan dari istri dan putrinya sebelum mereka bertiga saling berpelukan dan menangis. Bab 766. Kata-kata yang dicampur dengan kekuatan pikiran bisa dikatakan telah menembus hati semua orang ini. Mereka menyentak orang-orang yang hadir kembali ke akal sehat mereka. Semua orang di alun-alun menangis. Ketika mereka sadar kembali, mereka menyadari apa yang telah mereka lakukan dalam beberapa hari terakhir. Mereka ingin menelantarkan istri, anak, dan bahkan orang tua mereka. Lebih jauh lagi, mereka bahkan ingin meninggalkan keluarga bahagia mereka. Mereka datang ke sini setiap hari untuk mengikuti apa yang disebut guru dan melakukan gerakan-gerakan yang mirip dengan senam radio siswa sekolah dasar. Bisakah mereka menjadi seniman bela diri yang tidak tersentuh, kebal terhadap semua penyakit, dan memperpanjang hidup mereka dengan melakukannya? Semua orang normal akan tahu bahwa itu tidak mungkin. Sayang sekali mereka sudah disihir oleh penjahat saat itu, jadi mereka tidak mau mendengarkan bujukan siapapun. Untungnya, mereka diselamatkan oleh penegak hukum Summerland, jika tidak, mereka pasti akan jatuh lebih dalam ke dalam penipuan dan akan sangat terlambat untuk merasa menyesal ketika mereka tidak memiliki apa-apa lagi di masa depan. Terima kasih untuk bantuannya. Pria dari keluarga 3 orang yang baru saja hampir dibawa pergi berlutut di tanah dan berkata dengan tulus kepada David. Terima kasih telah menyelamatkan ayah saya, Tuan, dan menyatukan kembali kami sebagai keluarga sekali lagi. Gadis kecil itu juga berlutut dan berkata. Terima kasih untuk bantuannya. Terima kasih untuk bantuannya. Terima kasih untuk bantuannya. Semakin banyak orang berlutut untuk berterima kasih kepada David di peron. Pada akhirnya, ribuan orang di tempat kejadian berlutut. David berdiri di peron dan menatap orang-orang biasa ini. Dia bahkan lebih bertekad untuk melenyapkan seniman bela diri ilegal ini dan tidak pernah membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan di Summerland. Dia ingin melindungi tanah murni Summerland. Seorang seniman bela diri memiliki kekuatan yang tampak luar biasa bagi orang biasa. Ditambah dengan beberapa teknik cuci otak, sangat sulit bagi orang biasa untuk menolaknya. Dia mampu membangunkan ribuan orang ini hanya dengan beberapa kata, tetapi itu bukan karena kata-katanya yang meyakinkan. Sebaliknya, itu karena kata-katanya dicampur dengan kekuatan pikirannya yang kuat, yang merupakan hal terpenting. Jika orang lain mengucapkan kata-kata ini, mereka tidak hanya tidak akan membangunkan orang-orang ini, mereka bahkan mungkin akan dihina dan diserang. Semuanya, bangun. Jangan terlalu rendah hati, Anda adalah fondasi Summerland, jadi Anda secara alami akan dilindungi oleh negara kami. Pulanglah dan jalani kehidupan biasa Anda dengan baik, karena menjadi seniman bela diri tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Selain itu, dunia seniman bela diri tidak sebebas yang Anda pikirkan. Setelah David selesai berbicara, dia menghilang dari peron. Di dalam villa mewah di pinggiran Fragrant City. David sedang duduk di ruang tamu. Duduk di sebelahnya adalah Menteri Kabinet dari Met. Provinsi Harum Seamus Rogan. Benedictus dan setengah jalan lainnya menuju Gutrankers dikirim oleh David untuk melanjutkan penyelidikan, Mer. Rogan, bukankah menurutmu kamu harus memberiku penjelasan? Kata Daud dengan marah. Dia sangat marah. Ada begitu banyak seniman bela diri di Fragrant City yang membingungkan orang biasa. Seamus, Menteri Kabinet Met. Provinsi Wangi, tidak hanya tidak pergi untuk menyelidiki, tetapi dia juga tinggal di rumah dan beristirahat dengan tenang. Ini membuatnya ingin menamparkan Seamus sampai mati. Adegan yang baru saja dia lihat di alun-alun di distrik selatan tadi pasti terjadi di tempat lain di seluruh Fragrant City. Jika dia tidak meluangkan waktu untuk menyelesaikannya, itu akan segera menyebar ke seluruh Met, Provinsi Wangi, dan bahkan seluruh negeri.
Akan sulit saat itu. Miliaran orang biasa di Summerland bukanlah lelucon. Kapten Liddell, maaf, saya tidak mengerti maksud Anda, jawab Seamus polos. Oh, Anda tidak tahu apa yang saya maksud. Apa kamu yakin? Tanya Daud lagi. Saya benar-benar tidak tahu, jawab Seamus dengan pasti. David memiringkan kepalanya untuk melihat Seamus. Pada titik ini, dia sedikit curiga. Seamus hanyalah seorang menteri kabinet provinsi yang juga seorang Dragon Ranker pemula, jadi bagaimana dia berani berbicara dengan David seperti itu? Tampaknya masalah di Fragrant City tidak sesederhana yang dia pikirkan. David menyebarkan kekuatan pikirannya dan menggunakannya untuk menyelimuti sekeliling. Akhirnya, dia menemukan di mana masalahnya. Saya mengerti. Dia mengerti sekarang. Kalau begitu izinkan saya memberitahu Anda, ada begitu banyak seniman bela diri di Fragrant City yang bertindak sembrono dan melanggar hukum Summerland. Mereka tidak hanya menghubungi orang biasa, tetapi mereka juga menipu dan menyihir mereka. Mereka meminta orang-orang biasa untuk meninggalkan kehidupan aslinya dan mengikuti mereka untuk berlatih seni bela diri. Mereka bahkan mengaku bisa menjadi seniman bela diri dalam waktu singkat. Mereka mengklaim bahwa mereka tidak hanya menjadi tidak tersentuh, tetapi mereka juga kebal terhadap semua penyakit dan memperpanjang hidup mereka. Anda tidak tahu itu. Aku tidak tahu, kata Seamus, menyeruput teh. Lalu apakah kamu masih menginginkan pekerjaanmu sebagai menteri kabinet di Met? Provinsi Wangi. Kapten Liddell, apakah saya menteri kabinet dari Met? Provinsi Wangi atau tidak ada hubungannya dengan tim disiplin Anda, bukan? Dan saya sakit, jadi saya berada di rumah baru-baru ini, dan itu normal bahwa saya tidak tahu apa yang Anda katakan. Seamus tertawa dan berkata, Tan, Rogan, karena Anda berkata demikian, maka sekarang saya akan mengumumkan sebagai anggota parlemen Summerland bahwa Anda bukan lagi menteri kabinet di Provinsi Met. Sebagai anggota parlemen Summerland, saya berhak memberhentikan menteri kabinet provinsi, ujar David sambil tersenyum. Saat Seamus mendengar kata-kata David, senyum di wajahnya berangsur-angsur memudar. Tentu saja, dia tahu identitas David. Dia bukan hanya kapten tim disiplin Summerland, dia juga seorang anggota parlemen dari parlemen Summerland. Jika David ingin memberhentikannya sebagai menteri kabinet Met, Provinsi Wangi, sebagai anggota parlemen Summerland, dia memang bisa melakukan itu. Jika dia kehilangan posisi menteri kabinet, nilainya akan sangat berkurang. Dia tidak bisa membiarkan ini terjadi. Yang dihargai pihak lain adalah posisinya sebagai menteri kabinet di Provinsi Met. Bukan dia sebagai Dragon Ranker pemula. Kapten Liddell, MP Liddell, saya menyarankan Anda untuk menarik kembali apa yang baru saja Anda katakan. Kalau tidak, hari ini tidak akan berakhir dengan baik, kata Seamus muram. Oh, Seamus, sebenarnya aku sangat penasaran. Karena kamu tahu identitasku dan kamu adalah Dragon Ranker pemula, kenapa kamu berani berbicara denganku seperti ini? Apakah kamu tidak takut mati? Dengan apa yang Anda lakukan sekarang, seperti membiarkan seniman bela diri merekrut orang biasa di Fragrant City dan mengguncang fondasi Summerland, saya punya alasan untuk segera membunuh Anda di sini, tanya David, pura-pura bingung. Hahaha. Seamus tertawa terbahak-bahak. Kemudian dia dengan cepat berdiri dan menyingkir, menjauhkan diri dari David dan berkata, David, karena kamu sudah tahu, aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa kamu salah datang ke sini. Hari ini, saya sudah lama menunggu tim disiplin Anda. Segera setelah itu, Seamus berkata dengan lantang, Tuan-tuan, tolong tunjukkan diri Anda. 3 orang tiba-tiba muncul di aula, mengelilingi David di tengah. Seorang pria parubaya dan 2 pria tua. Mereka semua adalah penjaga peringkat dewa. Setelah David memperluas kekuatan pikirannya, dia menemukan keberadaan ketiga orang ini. Jadi, dia juga tidak terkejut. Mereka hanyalah Gatranker pemula, jadi mereka tidak berbeda dengan 3 semut di depannya. Dia bisa menghancurkan mereka sesuka hati. Bab 767. Apakah kalian bertiga akar penyebab kekacauan di kota harum ini? David bertanya dengan tenang. David, karena kamu berani membunuh pewaris keluarga Dominic di acara akbar orang-orang terpilih, kamu ditakdirkan untuk diburu sampai mati oleh keluarga Dominic. Sekarang, apakah Anda menyesali keluarga Dominic? Kata pria parubaya itu. Kamu berasal dari keluarga Dominic. Dengan tepat. Keluargamu hanyalah anjing liar sekarang. Siapa yang memberimu keberanian untuk melompat keluar dan mengguncang fondasi Summerland? Lelucon yang luar biasa, anjing tanah. Ini hanyalah taktik yang digunakan keluarga Dominic untuk membuang waktu. Jika keluarga Dominic ingin melakukan sesuatu, tidak ada yang tidak berani kami lakukan. Era Summerland hampir berakhir, dan hari-hari baikmu akan segera berakhir, David. Hari ini adalah hari kematianmu, dan inilah yang ingin kami sampaikan kepada dunia. Jika Anda menyinggung keluarga Dominic, tidak peduli apa identitas Anda masih akan menemui jalan buntu, kata pria parubaya itu dengan terkekeh. Apakah kamu yakin kamu pasti akan membunuhku? Tanya David enteng. David, kamu tidak perlu menyombongkan diri lagi, kami sudah mengetahui kekuatanmu dengan jelas. Karena kamu bertemu dengan kami bertiga hari ini, kamu pasti akan mati. Meskipun saya akui bahwa Anda memang jenius dan jika kami membiarkan Anda terus berkembang, Anda akan menjadi Mason Stefani yang lain. Sayangnya, Anda tidak memiliki kesempatan untuk terus berkembang karena terlalu banyak orang yang ingin Anda mati.
Pantas saja Seamus berani memihak para pelaku kejahatan sedemikian rupa. Ternyata dia mengandalkan keluarga Dominic. Seamus, kamu tahu hukumnya, tapi kamu tetap memilih untuk melanggarnya, jadi kamu lebih bersalah lagi. Aku akan memberimu hukuman mati sekarang. David mengabaikan orang-orang dari keluarga Dominic dan memandang Seamus, Menteri Kabinet Mat. Provinsi Wangi. Haha, David, kamu seharusnya hanya mengatakan itu jika kamu bisa mengalahkan ketiganya. Orang yang berbakat memilih pelindung integritas dan harus terus berusaha untuk membuat kemajuan. Summerland sudah selesai, jadi saya tentu saja ingin mencari pendukung yang kuat, kata Seamus sambil tertawa. Menurutnya, David pasti akan mati hari ini. Dengan begitu, tidak ada yang tahu bahwa dia mengandalkan keluarga Dominic. Dia bisa terus menjadi Menteri Kabinet Mat. Provinsi Wangi dan mengandalkan bantuan dari keluarga Dominic secara rahasia. Betulkah? Maaf, Anda tidak akan bisa melihat hari ketika Summerland runtuh. Setelah David selesai berbicara, dengan jentikan jarinya yang cepat, jarum perak terbang melintasi jarak puluhan meter dengan kecepatan secepat kilat dan menusuk ke jantung Seamus. David juga menambahkan sedikit kekuatan getaran dari obat tradisional kuno Summerland ke jarum perak. Saat mencapai jantung Seamus, ia tidak menembus jantung secara langsung, melainkan menghancurkan jantung dengan getarannya. Memang benar bahwa dokter bisa menyelamatkan dan membunuh. Karena David telah menguasai seni pengobatan tradisional kuno Summerland, dapat dikatakan bahwa dia mengenal tubuh manusia seperti punggung tangannya. Dia memiliki lebih banyak cara membunuh sekarang dibandingkan sebelumnya. Dia tidak lagi terbatas pada kekerasan. Seamus hanya merasakan sakit di dadanya. Segera setelah itu, rasa sakit yang parah dari patah hati menyapu seluruh tubuhnya. Semua kekuatannya mulai perlahan menghilang. Kamu. Seamus mencengkeram dadanya kesakitan. Dia menunjuk David seperti dia ingin mengatakan sesuatu. Sedih baginya, kekuatannya semakin cepat menghilang, dan penglihatannya juga semakin gelap. Dia hanya punya waktu untuk mengucapkan kata, kamu, sebelum perlahan-lahan jatuh ke tanah, memejamkan mata, dan berhenti bernapas. Apa? Apa yang sedang terjadi? Tiga penjaga peringkat dewa dari keluarga Dominic memandang Seamus, yang tiba-tiba jatuh ke tanah dan berhenti bernapas, dengan ekspresi bingung. Apakah David baru saja melakukan sesuatu? Mengapa Seamus tiba-tiba jatuh ke tanah? Mereka berasal dari keluarga Dominic dan keluarga mereka berspesialisasi dalam senjata tersembunyi. Mereka telah terkena hal-hal seperti senjata tersembunyi sejak mereka masih muda. Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih mengenal senjata tersembunyi daripada keluarga Dominic. Meski begitu, mereka pun tidak bisa memastikan bagaimana David membunuh Seamus. Ini tidak bisa dipercaya. Mereka telah menatap David sejak mereka muncul, karena takut dia akan marah dan menyakiti seseorang atau melarikan diri. Bagaimanapun, dia adalah wali peringkat dewa. Namun, David tidak pernah meninggalkan tempat duduknya, dan mereka tidak melihat adanya gerakan agresif darinya. Seamus dibunuh oleh David tepat di depan hidung mereka. Mustahil. Bab 768. David tidak mungkin melakukan itu. Menurut informasi detail yang mereka dapatkan, David, seperti mereka, hanyalah seorang Gatranker pemula. Kecepatan puncak Gatranker yang digunakan David untuk melemparkan jarum perak bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh ketiga Gatranker pemula. Perbedaan di antara mereka terlalu besar. Selanjutnya, David juga membungkus jarum perak dengan kekuatan pikirannya yang kuat. Jadi, mereka tidak bisa melihatnya sama sekali. Siapa di sana? Tolong tunjukkan dirimu, teriak pria parubaya itu. Dia tidak percaya bahwa Seamus dibunuh oleh David. Orang lain pasti telah melakukan itu. Seluruh aula sunyi. Tidak ada yang menanggapi kata-kata pria parubaya itu. Apakah kamu tahu konsekuensi menyinggung keluarga Dominic? Jika Anda keluar sekarang, keluarga Dominic dapat melepaskannya, jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar, tambah pria parubaya itu setelah tidak mendapat jawaban. Oke, berhenti berteriak, aku membunuh Seamus. David meletakkan kakinya di atas meja dan berkata dengan merendahkan. Anda, dengan apa kau membunuhnya? Pria parubaya itu bertanya. Senjata tersembunyi, tentu saja, jawab David sambil menyeringai. Senjata tersembunyi, haha. Apakah ada orang di dunia ini yang tahu lebih banyak tentang senjata tersembunyi daripada keluarga Dominic? Tidak ada orang di dunia yang bisa menggunakan senjata tersembunyi untuk membunuh di depan kita tanpa kita sadari, kata pria parubaya itu dengan arogan. Aku tidak mengerti senjata tersembunyi sebaik dirimu, tapi aku bisa menggunakannya lebih cepat darimu. Selama kecepatannya cukup cepat, sebuah jarum dapat menghancurkan sebuah planet. Cepat, seberapa cepat kamu bisa? Begitu pria parubaya mengatakan itu, dia tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di dadanya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat hatinya. Lubang bundar yang sangat kecil di bajunya menarik perhatiannya. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa hatinya telah rusak. Kapan ini terjadi? Jantungnya sebenarnya telah ditusuk oleh senjata tersembunyi. Plus, senjata tersembunyi kecil ini juga memiliki kekuatan getaran. Senjata tersembunyi macam apa ini? Sebagai keluarga senjata tersembunyi, dia yang telah mempelajari senjata tersembunyi seumur hidupnya belum pernah mendengarnya. Mereka sebenarnya bisa menggunakan senjata tersembunyi seperti ini.
Senjata tersembunyi yang digunakan dengan metode ini bisa menghasilkan lebih banyak kerusakan daripada senjata tersembunyi yang digunakan bersama metode biasa. Bahkan tanpa racun, itu bisa menyebabkan kerusakan besar. Dia melihat lagi kedua penjaga guard rank lainnya. Dia melihat bahwa mereka juga dalam keadaan yang sama. Mereka menutupi hati mereka dengan tangan mereka, menunjukkan rasa sakit di wajah mereka. Secara bersamaan mengirimkan 3 senjata tersembunyi kecil dengan getaran keras sambil menghindari persepsi mereka. Langsung ke hati mereka juga. Bagaimana? Apakah itu cukup cepat? Tanya David main-main. Kamu? Tidak mungkin. Mustahil. Tidak ada yang bisa membunuhku dengan senjata tersembunyi. Pria parubaya itu tidak bisa menerima ini. Sayangnya, hatinya telah hancur. Oleh karena itu, bahkan jika dia adalah penjaga peringkat dewa, dia hanya bisa menerima takdir kematian. 3 penjaga peringkat dewa mengikuti jejak Seamus. Mereka jatuh ke tanah perlahan dan berhenti bernapas. Sebagai keluarga yang berspesialisasi dalam senjata tersembunyi, mereka juga mati karena senjata tersembunyi. Jika mereka tidak ingin menganggapnya sebagai penghinaan, mereka bisa menganggapnya sebagai takdir. Bab 769. David berdiri dengan wajah muram dan meninggalkan aula. Adapun keempat mayat ini, seseorang akan datang untuk mengurus akibatnya. David tidak menyangka menteri kabinet provinsi akan diikat oleh keluarga Dominic. Namun, dia menganggap membunuh 3 penjaga peringkat dewa dari keluarga Dominic sebagai cara untuk melampiaskan amarahnya. Bahkan jika mereka tidak dapat menggoyahkan fondasi keluarga Dominic, setidaknya itu akan sangat merugikan mereka. Ketiga penjaga peringkat dewa ini tidak bisa dibunuh oleh sembarang orang, meski mereka semua masih dalam tahap pemula. Yang tidak diketahui David adalah bahwa dari 3 penjaga peringkat dewa, hanya 2 yang berasal dari keluarga Dominic, sedangkan 1 dikirim oleh keluarga Haran. Tujuan bekerja dengan keluarga Dominic adalah untuk menciptakan kekacauan di Summerland terlebih dahulu. Karena 3 pelaku guard rank telah dihukum mati, maka akan lebih mudah untuk menjalankan misi mereka. David terus memimpin tim disiplin untuk membasmi semua seniman bela diri di Fragrant City yang melanggar hukum. Pada akhirnya, total 3 penjaga peringkat dewa, 5,5 jalan menuju peringkat dewa, dan lebih dari 10 peringkat naga terbunuh. Di bawah pidato David yang dicampur dengan kekuatan pikiran, puluhan ribu orang biasa di Fragrant City kembali sadar dan kembali ke kehidupan aslinya. Meskipun hal-hal di Fragrant City telah diselesaikan, situasi di seluruh negeri tidak optimis. Hal serupa mulai terjadi di banyak tempat. David tidak bisa berada di 2 tempat sekaligus, jadi dia akhirnya harus kembali ke ibu kota dan memberitahu Mason tentang Summerland. Pada saat yang sama, dia akan bertanya kepada Mason apakah ada yang bisa dia lakukan. Mason sekarang berada pada masa kritis. Melihat rencananya akan berhasil, dia harus menunggu keluarga Haran memimpin tim untuk menyerang, jadi dia belum bisa mengungkapkan dirinya. Dia hanya bisa mengirim Dek, Abraham, dan 7 lainnya setengah jalan ke Guard-Rankers dari Summerland ke David untuk bergabung dengan tim disiplin Summerland. David membagi tim disiplin menjadi 3 tim. Dia, Abraham, dan Dek, 3 penjaga peringkat dewa, masing-masing akan memimpin tim untuk melakukan operasi pembersihan nasional. Namun, setelah apa yang terjadi di Fragrant City, pasukan perwakilan, keluarga Dominic dan Star Alliance juga menjadi lebih pintar. Mereka tidak lagi melawan tim disiplin Summerland. Begitu tim disiplin Summerland muncul, mereka akan segera menyerah dan mencari tempat lain untuk pergi. Plus, mereka tidak akan berkembang di kota provinsi lagi karena mereka akan pergi ke beberapa kota atau bahkan kabupaten. Seluruh Summerland terdiri dari 66 provinsi besar, 66 kota setingkat provinsi, ratusan kota madya, dan ribuan kabupaten. Karena ini masalahnya, tim disiplin Summerland tidak memiliki arah yang jelas untuk dikerjakan. Mereka mengikuti mereka ke seluruh negeri, tetapi efek yang dicapai agak sederhana. David juga merasa terganggu. Karena dia kekurangan tenaga, dia hanya bisa meminjam personel dari keluarga dan sekte besar yang tersembunyi. Namun, saat ini, sebagian besar sekte dan keluarga sudah mulai menolak mengirim orang-orangnya untuk bergabung dengan tim disiplin, dengan berbagai alasan. Sekarang, situasinya menjadi lebih jelas. Bagian dalam Summerland sedang diganggu oleh keluarga Dominic dan Star Alliance. Di luar, keluarga Haran telah bersatu dengan kekuatan besar dunia untuk bersiap menyerang. Menghadapi masalah internal dan eksternal semacam ini, semua orang berusaha mempertahankan kekuatan mereka untuk menghadapi kekacauan yang akan datang. Keluarga Dominic dan Star Alliance sendiri telah membuat Summerland tidak berdaya. Begitu keluarga Haran bersatu dengan kekuatan utama dunia, bagaimana Summerland akan melawan? Hampir semua orang merasa bahwa waktu Summerland akan segera berakhir. Ibu kota. Halaman tempat tinggal Mason. David dan Mason duduk berhadapan. Tuan Tua Stephanie, jangan menunggu lagi. Mari kita ekspos saja. Jika Anda tidak menakut-nakuti bajingan ini dan terus menunggu seperti ini, Summerland akan benar-benar didorong ke dalam kekacauan, dan kemudian akan sulit untuk dibersihkan. David menghela nafas dan berkata. Dia sekarang merasa seolah-olah dia tidak punya tempat untuk memamerkan kekuatannya. Jika dia bisa menemukan keluarga Dominic dan Star Alliance, dia ingin langsung menemui mereka dan menghancurkan mereka semua. Sayang sekali kedua kekuatan ini seperti dua tikus, dan mereka tidak dapat menentukan dengan tepat di mana letak liang mereka.
Selain itu, hal itu pasti akan memengaruhi rencana Mason. Keluarga Dominic dan Star Alliance sama-sama memiliki Gatranker yang kuat. Jika mereka bisa menghancurkannya, keluarga Haran tidak akan berani datang lagi. Mendesah, saya tidak menyangka keluarga Haran begitu toleran. Mereka benar-benar belajar menjadi pintar dan tahu cara merusak kita dari dalam terlebih dahulu, kata Mason. Tuan Tua Stephanie, sekarang bukan waktunya untuk peduli dengan keluarga Haran. Situasi di negara ini sudah sangat serius. Orang-orang biasa belajar lebih banyak tentang seniman bela diri, dan mereka mulai ingin menjadi seperti mereka. Bahkan jika keluarga Haran akhirnya muncul dan kamu menghalangi semua kekuatan dengan kekuatanmu, kamu tidak akan bisa lagi menyembunyikan masalah tentang seniman bela diri, kata David dengan sedikit khawatir. David, jika kita tidak bisa menyembunyikannya, biarkan saja. Malapetaka akan datang. Pada akhirnya, dunia tidak akan bisa menyembunyikan keberadaan seniman bela diri. Sekarang, tidak apa-apa asalkan mereka tidak mendatangkan malapetaka. Ketika saatnya tiba, publikasikan pernyataan tentang seniman bela diri atas nama pemerintah Summerland. Tuan Tua Stephanie, bencana apa itu? Begitu banyak orang mengatakan bahwa malapetaka akan datang, tetapi tidak ada yang bisa menjelaskannya, tanya David. Aku juga tidak tahu, mungkin wabah yang akan melanda seluruh umat manusia, mungkin perang dunia ke-7 dalam sejarah manusia, atau mungkin invasi spesies. Singkatnya, ini adalah malapetaka tentang hidup dan mati umat manusia. Tidak ada yang bisa menghindarinya. Apakah itu menakutkan? Tanya Daud tidak percaya. Ya. Bukankah itu ramalan dari orang-orang di zaman kuno? Mungkin salah, kan? Lagi pula, ramalan semacam ini tidak terjadi hanya sekali atau dua kali sebelumnya. Kali ini berbeda. Baiklah, mari kita tidak membicarakan hal ini lagi. Meski malapetaka pasti akan datang, tidak ada yang bisa menentukan waktu pastinya. Bahkan mungkin datang dalam 100 tahun, tapi kita harus memperhatikan saat ini, kata Mason, mengganti topik pembicaraan. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Dengan area yang begitu luas dan begitu banyak kota di Summerland, tim disiplin kami tidak memiliki cukup tenaga, kata David tanpa daya. Tunggu 3 hari lagi. Jika keluarga Haran tidak ikut dengan tim setelah 3 hari, saya akan langsung pergi ke keluarga Haran dan menyatakan kepulangan saya dengan kehancuran keluarga Haran. Mason berpikir sejenak dan berkata. Mengapa tidak sekarang? Tanya Daud. Karena keluarga Haran bukan targetku dan mereka tidak perlu khawatir, tapi jika benar-benar tidak ada jalan, mereka hanya bisa digunakan untuk menghalangi pasukan lain. Baiklah, aku akan bertahan selama 3 hari lagi. Setelah David berbicara dengan Mason, dia segera meninggalkan ibu kota. Dia bahkan tidak punya waktu untuk pergi ke Celia. Setelah melakukan beberapa perhitungan, dia tahu bahwa haid Celia sudah lama berakhir. Meskipun dia ingin menginap, ketika dia memikirkan berapa banyak orang biasa yang akan disihir sampai keluarga mereka berantakan dan hancur jika dia menunda bahkan. Satu hari, David menahan diri. Dia harus menyelesaikan urusannya terlebih dahulu. Itu hanya 3 hari. 3 hari kemudian, Mason akan menunjukkan kekuatannya dan Summerland akan stabil kembali. Ketika saatnya tiba, dia pasti akan bersantai dengan benar. Bab 770. Ibu kota kediaman keluarga raja. Sempat terjadi perdebatan antara inti keluarga. Fokus perdebatan adalah apakah akan terus mengirim orang untuk bergabung dengan tim disiplin Summerland untuk mendukung Summerland dan menstabilkan situasi domestik. Sekarang, sebagian besar keluarga raja telah keluar dari persembunyian dan datang ke ibu kota. Disinilah mereka memilih untuk muncul kembali. Sebagai keluarga paling kuat di antara semua kekuatan tersembunyi, mereka secara alami harus memilih tempat paling makmur untuk muncul kembali. Hanya sejumlah kecil orang yang tinggal di dunia tersembunyi untuk menjaga para tetua keluarga. Sekarang, yang berkumpul di sini adalah inti dari keluarga raja. Berita telah tiba dari tim disiplin Summerland. Mereka berharap semua keluarga dan sekte yang tersembunyi akan terus mengirim orang untuk mendukung mereka. Katakan padaku, apa pendapatmu? Delmon King, patriark dari keluarga raja, bertanya. Namun, ruangan itu sunyi, dan tidak ada yang melangkah maju untuk berkomentar. Setelah beberapa saat, Delmon berbicara lagi, Cameron, Augustus, kalian berdua duluan. Augustus dan Cameron adalah pilar keluarga raja saat ini. Mereka juga merupakan pesaing kuat untuk menjadi patriark berikutnya. Ketika mereka mendengar lelaki tua itu memanggil nama mereka, Augustus berdiri dan berkata, Ayah, saya pikir sekaranglah saatnya Summerland paling membutuhkan bantuan kita. Sebagai keluarga Summerland, kita harus terus mengirim orang untuk mendukung mereka. Keluarga raja dan Summerland selalu memiliki hubungan kerjasama yang baik sehingga kami tidak dapat merusaknya seperti ini. Jika Summerland runtuh, kurasa kita, keluarga raja, juga tidak akan selamat. Augustus, kamu salah. Kami telah memberikan banyak bantuan kepada Summerland. Dari semua keluarga dan sekte yang tersembunyi, kami telah berkontribusi paling banyak. Bahkan jika kami tidak lagi mengirim orang untuk mendukung mereka, Summerland tidak dapat menyalahkan kami untuk itu. Mengingat situasi saat ini, sulit bagi Summerland untuk bertahan hidup, dan yang perlu kita lakukan sekarang adalah mempertahankan kekuatan kita agar kita dapat melindungi diri kita sendiri di masa depan, balas Cameron King segera. Memberikan bantuan pada saat seseorang membutuhkan akan membuat orang lain lebih bersyukur daripada menyepuh bunga bakung. Sekarang adalah waktu ketika Summerland paling membutuhkan bantuan.
Kita harus terus mendukung mereka. Summerland sangat kuat, jadi saya ragu mereka kekurangan sarana tersembunyi. Mungkin ini hanyalah salah satu dari jebakan mereka yang dibuat dengan maksud untuk memberikan pukulan yang menyakitkan kepada orang pertama yang keluar dari barisan. Augustus, itu hanya asumsimu. Apakah situasi saat ini di Summerland tidak jelas? Cukup, bahkan jika Mason belum mati, dia sudah diambang kematian dan dia hanya bisa bertarung paling banyak satu pertempuran lagi. Itu akan menjadi saat ketika dia menggunakan ledakan kekuatan terakhirnya. Bahkan jika dia bisa menahan gelombang penyelidikan pertama, bagaimana dengan gelombang kedua dan gelombang ketiga? Apa yang bisa dilakukan Summerland untuk melawan? Jika Summerland ingin melewati malapetaka ini dengan aman, ia akan membutuhkan pembangkit tenaga peringkat dewa puncak tertinggi lainnya, tetapi apakah itu mungkin? Tentu saja tidak. Keluarga kami tidak bisa diikat ke kapal yang sama dengan Summerland. Sebaliknya, kita harus menemukan cara untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Kami telah mengirim begitu banyak orang sehingga kami, keluarga raja, dapat mengatakan bahwa kami telah melakukan yang terbaik. Cam, jangan lupakan ajaran leluhur. Mereka ingin kita memenangkan yang satu dengan segala cara. David, kapten tim disiplin Summerland, tampil gemilang di acara akbar yang terpilih dan juga diakui dengan suara bulat sebagai generasi muda nomor satu di Summerland. Menurut berita dari saudara kelima kita, dia telah menjadi wali peringkat dewa di usia muda, dan kemungkinan besar dia adalah orangnya. Karenanya, sekarang adalah waktu terbaik untuk memenangkannya. Kita tidak boleh melewatkannya. Augustus, kamu mengatakan bahwa itu hanya kemungkinan, dan tidak pasti bahwa David adalah orangnya. Saya akui bahwa bakatnya memang luar biasa, tetapi dalam menghadapi situasi saat ini di Summerland, seorang Gatranker pemula seperti dia tidak dapat berbuat banyak. Kekuatan utama di dunia tidak akan lagi memberinya kesempatan untuk berkembang. Begitu kita mendapatkan David di pihak kita, kemungkinan besar kita akan menjadi sasaran beberapa kekuatan besar. Anda mendorong seluruh keluarga kami ke ambang kematian. Augustus dan Cameron berdebat sengit. Keduanya mengungkapkan pendapat yang berbeda. Keduanya adalah yang terbaik di antara generasi keluarga raja ini. Seseorang berharap keluarga akan terus mendukung Summerland untuk mendapatkan dukungan Summerland dan memenangkan David, yang mungkin menjadi legenda yang dinubuatkan. Di samping itu, yang lain berharap keluarga itu akan berhenti mendukung Summerland dan menyimpan kekuatannya untuk perlindungan diri. Sejujurnya, keduanya sangat masuk akal. Bersambung.